ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في دعائه وفي ذكره صباحا ومساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabbul alamin, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah, berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Betapa besar, banyak dan begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir dalam kehidupan kita, menghiasi hari-hari kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Khususnya nikmat yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup dan kehidupan kita, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam. Karena tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin ini hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang besar lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat yakin, nikmat percaya kepada rukun-rukun iman yang al-iman billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi,
kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Ini semua adalah wajib kita percaya dan yakin bahwa sesungguhnya itu semua adalah ada. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang berikutnya, nikmat afiat dan kesehatan serta kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, kemudian diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, maka sungguh itu adalah merupakan sebuah modal yang luar biasa, sebuah investasi yang sangat mahal. Karena betapa banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh, namun dia tidak diberikan afiat dan kesehatan. Juga sebaliknya, orang yang diberikan afiat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak diberikan waktu, tidak diberikan kesempatan, bukan karena tidak ada waktu dan kesempatan, namun karena dia menyibukkan dirinya dengan urusan dunianya, sehingga urusan yang sangat penting, yang sangat vital dalam kehidupannya, yaitu urusan akhirat, ia pun abaikan urusan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ia pun ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawa apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang sebuah tema ar-ridha. Tema ar-ridha. Kalau kita mendengar kata ridha, ini pasti ada hubungannya dengan apa? Qadar. Ya, dengan qadar, yaitu iman kepada qadar baik dan juga qadar buruk. Rukun iman yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, engkau yakin, engkau percaya kepada takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, siapapun dia, apapun profesinya, apapun statusnya, maka sungguh dia telah menjalani kadar hidupnya, menjalani kadar hidupnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar, dengan ketentuan. Semuanya terukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengukur segala-galanya. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia menciptakan langit dan bumi adalah al-qalam. Al-qalam. Apa itu qalam? Pena. Ketika Allah ciptakan pena dan terciptalah pena tersebut, maka Allah perintahkan kepada pena untuk menulis segala sesuatu yang Allah takdirkan. Untuk menulis segala sesuatu yang Allah takdirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena 50.000 tahun sebelum ia menjadikan langit dan bumi. Apalagi kita jauh banar, jauh banar. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu 50.000 tahun
Sebelumnya menciptakan pena. Kemudian setelah Allah ciptakan pena atau kalam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena, "Uktub." Tulislah olehmu. Ya Rabb, kata pena, wahai Rabb, mada aktubu? Apa yang akan aku tulis? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada pena, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Jadi apa yang terjadi di hari ini, ya, fenomena, musibah, apapun yang terjadi hari ini, maka sesungguhnya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penciptaan manusia, sudah ditulis oleh sang pena tersebut 50.000 tahun sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Bahkan misalnya ada kunci kita yang hilang pada hari ini, waktu ini, jam ini, detik ini, ketika itu kita sedang guring misalnya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian, segala fenomena, segala musibah, segala kejadian, baik itu yang terjadi dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqiyyun wa sa'idun, apakah seorang hamba itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia dengan surganya, atau orang yang rugi di negeri akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Itu pun juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya menjalani takdir kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadapi takdir ini, ketika seorang manusia, seorang hamba menghadapi takdir kehidupannya, ini bermacam-macam. Ada yang menghadapinya dengan tasakhut. Apa itu tasakhut? Tasakhut itu artinya marah, murka dan menggerutu. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan melampiaskan segala sesuatu yang tidak dia sukai dengan apapun yang ia sukai. Dengan apapun yang ia sukai. Mau dia marah-marah, mau dia lempar ini, lempar itu, lempar sepatu, lempar kursi dan lain sebagainya, mau dia pecat dan lain sebagainya, terserah. Itu adalah sikap dari orang kafir, orang munafik, orang yang jahil, tidak berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan terkadang dia akan menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Padahal itu terjadi apapun yang menimpa diri seseorang, itu disebabkan karena perbuatan dia sendiri, apapun itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika ia melakukan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan menjadi balasan bagi dirinya. Wa in syarran fa syarrun, jika dia melakukan keburukan, maka keburukanlah yang akan menjadi balasannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sikap yang berikutnya adalah as-sabar. Sabar ini artinya al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Kalau puasa juga maknanya adalah al-imsak, menahan. Jadi sama-sama menahan. Saumu as-siyamu al-imsaku. Puasa itu menurut bahasa artinya menahan. As-sabar, sabar juga sama. Ya. Yaitu begitu minimnya bahasa kita untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran, menunjukkan begitu minimnya. Jadi siam itu menurut istilah bahasa diartikan dengan menahan, kemudian sabar juga diartikan dengan menahan. Ya.
Tapi beda, menahannya menahan apa? Kalau as-siyam kan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau as-sabar, seseorang yang menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sabar. Menahan diri, dia tahan dirinya. Ketika dia ditimpa sesuatu, maka dia bersabar. Apa yang bersabar? Menahan diri dari hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya berlaku pada seseorang yang ditimpa musibah saja, tapi orang yang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga dia akan bisa melaksanakannya dengan baik ketika dia bersabar. Tanpa ada kesabaran, mustahil dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu dingin, ya, seperti misalnya di tempat-tempat yang luar biasa dinginnya itu, seperti di sekarang ini di Jazirah Arab sedang terjadi musim dingin yang cukup panjang, ya. Kemarin itu bulan Januari kalau tidak salah, ya, di kota Madinah itu dinginnya sampai 8 derajat, 8-10 itu biasa, ya. Kemudian di belahan bumi yang lain itu juga dinginnya luar biasa dengan salju-saljunya. Jadi kata orang sana, musim dingin ini diperkirakan sampai bulan puasa. Bulan puasa, Pak. Bulan puasa itu biasa musim panas, ya, Ramadan. Makanya disebut dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ramadan, ramda itu artinya apa namanya? Panas terik. Ya, panas terik. Karena memang kebiasaan dari bulan Ramadan semenjak dahulu sampai sekarang itu musim panas. Tapi pada tahun ini, kata mereka, kata orang-orang sana, ini diperkirakan sampai bulan Ramadan musim dingin. Subhanallah. Kemudian di sana juga subhanallah, gunung-gunung yang tadinya kering kerontang, ya, kering kerontang, pasir itu nyaris semuanya hijau. Nyaris semuanya hijau. Jadi ulun seringkali membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam sebuah sahih Muslim, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai jazirah ini, tempat ini akan menjadi subur dan hijau kembali. Ini hadis Nabi, hadis sahih, Pak. Hadis Nabi, hadis sahih, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai tanah ini, jazirah ini akan subur dan hijau kembali. Kami sering membaca hadis ini tapi tidak paham bagaimana maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak terbayang oleh kami bahwa jazirah Arab yang kering kerontang, yang pasir itu sekarang subhanallah menghijau. Pian kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki umrah ke sana, pian akan melihat bagaimana gunung-gunung yang tadinya gunung batu, subhanallah. Batu itu tidak mungkin bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi sekarang menghijau, tumbuh rumput-rumput, Pak. Kalau ini berlangsung selama setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, itu insya Allah akan menjadi rimbun seperti di tempat kita. Kenapa? Karena setiap hari hujan di sana. Kami di sana 15 hari, di Mekah 9 hari, di Madinah 5 hari, itu nyaris setiap hari ada hujan. Kalau tidak di tempat kita, di tempat yang lain hujan. Subhanallah. Jadi subur sekarang. Ya, jadi subur. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jazirah Arab, kondisi jazirah Arab semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ribuan tahun yang silam, itu kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة يا رب. Kata Nabi Ibrahim ketika beliau sudah menempatkan anak dan istrinya yang tercinta, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bayangkan, semenjak zaman Nabi Ibrahim, dan itu berlangsung terus sampai zaman Nabi Muhammad, dan berlangsung terus sampai zaman kita hari ini. Baru hari ini terlihat yang namanya adanya tanda-tanda kesuburan, adanya hijau, adanya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendirinya, bukan ditumbuhkan, tidak, tumbuh dengan sendirinya. Subhanallah. Laqad sadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah benar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai tanah ini, sampai jazirah ini akan kembali subur dan menghijau, dan itu terjadi di zaman kita hari ini. Ini merupakan sebuah sinyal, sebuah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Belum lagi tanda-tanda yang lain seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah gempa terjadi di mana-mana. Gempa yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar di wilayah saudara kita di mana? Turki dan Suriah. Sampai hari ini korbannya lebih dari 50.000 orang. 50.000 orang, subhanallah. Mungkin lebih lagi, wallahu alam. Kalau kadang mengikuti beritanya. Kenapa demikian? Karena gempa itu terjadi la ilaha illallah malam hari, Pak. Sebelum subuh, jam 4, jam 3, jam 4. Ketika orang lagi nyaman-nyamannya guring. Dan di sana rumah ada kayak wadah kita di sini, Pak. Keluar langsung bisa nyaman. Di sana rumah apartemen bertingkat-tingkat. Kayak apa? Hendak buka. Apabila waktunya hendak buka. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza huwa tamur. Apakah kalian merasakan aman dari zat yang ada di langit ketika ia menenggelamkan kalian ke dalam bumi? Begitu datang dengan tiba-tiba, bergetarlah bumi. Ketika sedang tidur nyenyak, kenyamanan guring. Ketika sedang bermimpi, tiba-tiba saja ketika bangun sudah pindah alam. Siapa yang menyangka seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menimpakan segala kejadian begitu luar biasanya, begitu cepatnya. Dan itu dikatakan goyangannya sampai 1 menit lebih. La ilaha illallah. Kemudian beberapa menit kemudian ada lagi gempa susulan yang goyangannya juga sekian menit lebih. Kita kemarin di Cianjur aja, ya. Saudara-saudara kita di Cianjur cuma beberapa detik, cuma 10 detik. 10 detik. Kalau ini 1 menit, berapa detik 1 menit? 60 detik lebih. Subhanallah. Tidak membayangkan kita betapa besarnya kerusakan dan juga betapa banyaknya korban jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada para korban. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan amal saleh kita agar kita benar-benar mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kembali kepada pembicaraan kita tentang masalah ridha tadi. Jadi ridha, ketika kita berbicara tentang ridha, maka ada hubungannya dengan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. La yadhuq ta'mal iman, tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman sampai dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Lam yadhuq ta'mal iman, lam yadhuq ta'mal iman, atau lam yadhuq halawatal iman. Tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman, lezatnya iman, sampai dia ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apakah ridha tersebut? Mari kita melihat suatu kisah dari seorang sahabat, seorang tabi'in yang mulia, yang cukup terkenal, yang mungkin di antara kita sudah banyak mendengar kisahnya, yaitu sahabat tabi'in yang mulia Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu ta'ala. Urwah bin Zubair rahimahullah, dan seorang bapak tua yang buta, yang buta. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Urwah bin Zubair seorang tabi'in, ya. Beliau adalah merupakan anak dari Zubair bin Al-Awwam yang lahir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kakak beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi artinya dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Sedangkan adiknya yang paling bungsu ya, bernama Urwah bin Zubair, ini bukan sahabat Nabi, beliau hanyalah tabi'in, seorang tabi'in. Beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Bani Umayyah, ketika itu adalah dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, seorang pemimpin Bani Umayyah, seorang penguasa muslim, Amirul Mukminin, yang dulu pernah kita ceritakan bagaimana kiprahnya yang luar biasa terhadap dunia Islam dan juga dunia kedokteran. Al-Walid bin Abdul Malik, beliaulah yang pertama kali membuat rumah sakit dengan konsep modern seperti hari ini. Seorang pemimpin kaum muslimin, penguasa muslim, Amirul Mukminin, Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, orang yang pertama kali membuat rumah sakit dengan konsep modern seperti hari ini. Maka sebagian besar rumah sakit hari ini adalah meniru Bimaristan, karya daripada seorang Al-Walid bin Abdul Malik. Dia adalah seorang pemimpin yang cinta ulama, ya, cinta ulama, kemudian seringkali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu taala pernah satu ketika mengundang Urwah bin Az-Zubair. Beliau di Madinah, Urwah bin Zubair hidup di Madinah. Sedangkan Al-Walid bin Abdul Malik, beliau adalah seorang penguasa, seorang amir, seorang khalifah yang mana berdiam ibu kota negara, yaitu Damaskus pada waktu itu. Maka diundanglah Urwah bin Zubair. Maka Urwah pun jalan bersama anak beliau yang bernama Muhammad, berjalan dengan menunggang seekor keledai. Berjalan dari Madinah ke Damaskus, ini jauh luar biasa, ya. Madinah ke Syam 1000 kilo lebih, 1000 kilometer lebih. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjalanan tersebut, ya. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan dan lain sebagainya. Di tengah perjalanan, maka beliau pun tertimpa satu penyakit. Satu penyakit. Apa penyakitnya? Yang biasa kita dengar ceritanya, yaitu penyakit kaki beliau. Di kaki beliau terjadi luka, kemudian ya mungkin kalau sekarang mungkin seperti penyakit gula lah kurang lebih, ya.
diabetes yang parah. Diabetes apa itu? Meletus itu ngarannya itu. Assallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Tengah jalan Sidin kena sakit. Batis Sidin membusuk. Sampai akhirnya kada bisa berjalan. Di tengah jalan, Pak. Di tengah jalan. Yang namanya perjalanan ketika itu kan berbulan-bulan. Ya, 1 bulan ya. Dari Hijaz menuju ke Syam, Damaskus. Sesampai di istana Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, maka sang khalifah pun terkejut luar biasa melihat sahabatnya ini, orang yang dia undang ternyata dalam kondisi tidak bisa berjalan. Maka khalifah pun memberikan servis dan juga pengobatan yang luar biasa. Dipanggillah seluruh dokter kerajaan, dokter yang ahli. Kemudian mereka disuruh oleh sang khalifah untuk mengobati Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala. Kemudian sesampainya di dokter diperiksa, maka sang dokter berkata kepada Urwah bin Zubair, Wahai tuan, sesungguhnya kaki Anda ini tidak ada obatnya kecuali dipotong. Nah, faqila lahu iqta'ha. Inni la akrahu an aqta'u minni ta'ifah. Fartafa'at ila rukbah. Faqila in waqa'at fi rukbatika qatalatka. Maka kata Urwah bin Zubair, sesungguhnya aku tidak suka memotong bagian dari anggota tubuhku ini. Aku tidak suka memotong bagian anggota tubuhku ini. Jadi beliau sangat sayang sekali dengan anggota tubuhnya. Siapa yang tidak sayang dengan anggota tubuhnya? Siapa yang tidak sayang dengan anggota tubuhnya? Maka kata sang dokter kemudian, in waqa'at fi rukbatika qatalatka. Wahai tuan, seandainya busuk ini menjalar sampai ke bagian lututmu, maka niscaya dia akan membunuhmu. Maka tidak ada jalan lain kecuali memotong penyakit ini. Nah, lalu akhirnya Urwah pun menyetujui. Maka ketika pas hari H pemotongan tersebut, maka beliau pun disodorkan sebuah cairan. Wahai tuan, minumlah cairan ini. Kata Urwah, ini apa ini? Ada khamar. Ini adalah sedikit dari khamar untuk menghilangkan rasa sakit. Maka kata Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, bagaimana mungkin ketika aku sehat, aku menghindari menjauhi benda haram ini. Bagaimana mungkin ketika aku menjelang sakit dan juga menjelang ajalku, mungkin justru aku meminumnya. Dan aku tidak akan, kata beliau, aku tidak akan membiarkan diriku merasa nyaman ketika anggota tubuhku yang kusayangi justru merasakan kesakitan. La ilaha illallah. Aku tidak akan membiarkan diriku merasa nyaman ketika salah satu anggota tubuhku merasa sakit dipotong. Tidak, kata beliau. Aku harus merasakan sakit juga. Aku harus merasakan sakit juga. Faqata'aha falam yaqbat wajhu wala ta'wah. Lalu dipotonglah ketika beliau sedang sholat. Kemudian dipotonglah bagian tubuh beliau tersebut. Ketika darah mencurat darahnya, kemudian dibawakan minyak yang mendidih, kemudian ditumpahkan ke bagian luka tadi. Untuk apa? Untuk menyetop pendarahan. Nah, maka setelah Sidin merasakan panas itu, baru Sidin merasakan kesakitan yang luar biasa. Akhirnya beliau pun pingsan.
ma yasurruni anna hadzal ha'id falamma kana ba'da ayyam qama ibnu Urwah. Jadi setelah beberapa hari kemudian beliau siuman. Beliau siuman dari pingsan. Falamma kana ba'da ayyam, setelah beberapa hari, qama ibnuhu Muhammad ibnu Urwah lailan, maka berdirilah anak beliau yang bernama Muhammad bin Urwah pada satu malam. Berdiri keluar, naik ke bagian istana. Fasaqata min ahadil astuh fi istabal dawabil walid. Lalu dia terperosok di di bagian atap, yang mana atap itu adalah merupakan atap kandang dari kuda-kuda khalifah. Nah, pas jatuh dari atap tadi, sang anak tadi jatuh dari atap, kuda di bawah. Rupanya kuda ini takjub apakah, lalu menendang sang anak tersebut, lalu meninggal dunia. Anak sidin meninggal dunia seketika. Makanya hati-hati Pak, amun pian menunggang kuda misalnya, hati-hati jangan sampai berdiri parak batisnya. Ya, kalau menyepak itu bisa luar biasa, itu sakitnya luar biasa lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ata rajul Urwah yu'azzihi faqala lah. Maka Al-Walid pun datang kepada Urwah bin Zubair. Faqala lah, in kunta ji'ta tu'azzi bi rijli faqadih tasabtuha. Jika engkau, ujar Urwah, datang untuk bertakziah terhadap kakiku ini, maka sungguh aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka laki-laki tersebut berkata, bal u'azzika fi Muhammad ibnika. Qala wa ma lahu. Bahkan aku datang untuk mengucapkan takziah kepada engkau tentang anakmu. Maka beliau pun terkejut. Apa yang terjadi dengan anakku, kata beliau. Apa yang terjadi dengan anakku? Maka dia pun mengabarkan kepada Urwah bahwa anak sidin tergugur di kandang kuda, lalu disipak kuda, lalu meninggal dunia. Subhanallah. Sudah anggota tubuh dipotong, sudah kehilangan anggota tubuh tadi, anak pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu idzal ayyamu lalu beliau berkata, Allahumma kana li banun sab'ah fa akhadta wahidan. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 7 orang anak dan engkau ambil 1 anak. Wa abqaita li sittah, dan engkau hidupkan yang 6-nya, engkau biarkan yang 6 anak. Wa kana li atraf 4, dan aku memiliki 4 anggota, maksudnya 4 anggota tubuh, kedua tangan dan dua kaki. Kemudian fa akhadta tarfan, engkau ambil 1 bagian dari 4 tadi, yaitu 1 kaki. Wa abqaita 3, dan engkau hidupkan, engkau biarkan yang 3 yang lainnya. Wala in ibtalaita laqad afaita, jika engkau memberikan ujian, maka sungguh engkau akan memberikan afiat. Wala in akhadta laqad abqaita, dan sungguh jika engkau mengambil, maka engkau akan membiarkan yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang laki-laki yang buta, datang kepada khalifah. Dia menuturkan kisahnya yang sangat menyedihkan, penyebab kenapa dirinya buta. Lalu khalifah ketika mendengar kisah laki-laki tersebut, dia datang kepada Urwah bin Zubair. Wahai Urwah, sesungguhnya ada orang yang lebih menderita daripada engkau. Ada orang yang lebih menderita daripada engkau. Kata Urwah, siapakah dia? Aku ingin berjumpa dengannya. Maka Urwah pun berjumpa dengan laki-laki buta tersebut. Lalu dia pun berkata kepada laki-laki buta tersebut, wahai bapak tua, siapakah engkau? Dan kenapakah matamu buta, tidak bisa melihat? Lalu sang bapak laki-laki tua tadi bercerita kepada Urwah bin Zubair, kharajtu ma'a rifqati musafirin wa ma'i mali wa iyali.
Suatu hari aku keluar bersama orang-orang untuk melakukan safar perjalanan bersama orang-orang banyak. Wa ma'i mali wa iyali, dan aku membawa hartaku serta seluruh keluargaku, hartaku dan juga seluruh keluargaku. Wala a'lamu abasiyan yazidu malahu ala mali, dan aku tidak tahu dari orang kampung yang ikut denganku yang lebih kaya, lebih berharta daripada diriku. Artinya aku ini orang yang paling kaya di kampungku, ujar Sidin. Fa'arasna fi batni wadin, maka ketika di tengah perjalanan kami beristirahat di kaki sebuah lembah, kaki sebuah bukit, beristirahat di situ. Fatarakana sail, tiba-tiba saja ada air bah datang, kemudian menyapu seluruh apa yang kumiliki. Hartaku habis, orang-orang habis semuanya, bahkan keluarga pun habis, dibawa hanyut oleh air bah tersebut. Fadhahaba ma kana li min ahlin wa malin wa waladin ghairi sabiyyin saghirin wa ba'irin, maka habislah seluruh yang aku miliki, keluargaku habis, hartaku habis, anakku habis, kecuali hanya bayi kecil ini saja. Bayi kecil, seorang anak bayi yang masih bayi, masih kecil, dan juga seekor ontaku. Hanya saja onta tersebut lari. Ketika onta tersebut lari, maka aku letakkan bayiku tersebut di atas tanah, kemudian aku mengejar ontaku tersebut, kata beliau. Fasharrada al-ba'iru fawada'tu as-saghir 'ala al-ardi wa madaitu li akhdhi al-ba'ir, dan aku pun mengejar onta tadi. Ketika aku sedang mengejar onta, fasami'tu sayhata as-saghir, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan anakku tadi, menangis dengan kerasnya luar biasa. Faraja'tu ilaihi, maka aku pun kembali kepada bayiku tadi. Fa idza ra'su dhi'bi fi batnihi wa huwa ya'kul fihi, tiba-tiba saja ketika aku sampai ke tempat bayiku tadi, ku dapati seekor serigala sedang mengunyah perutnya. La ilaha illallah. Mengunyah perutnya. Faraja'tu ilal ba'ir, maka akhirnya dia pun mati diterkam oleh serigala. Faraja'tu ilal ba'ir, maka aku pun kembali mengejar onta tadi, kembali ku kejar sampai onta tadi dapat. Hatta ma wajhi bi rijlaihi, tiba-tiba saja kaki onta tersebut menendang wajahku sampai kena mataku, dan mataku pun akhirnya buta. Subhanallah, luar biasa. Dalam satu waktu hartanya habis, keluarganya habis, dan matanya pun juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtu bila ainaini wala waladin wala malin wala ahlin, maka menjadilah aku buta, tidak bisa melihat, tidak memiliki anak, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki keluarga. Faqala al-Walid ibn Abdul Malik, maka berkatalah al-Walid khalifah kepada Urwah, idhabu ila Urwah ya'lam anna fid dunya man huwa a'zam musibah minhu. Katakanlah kepada Urwah bahwa sesungguhnya di dunia ini ada orang yang lebih menderita dari dia. Maka itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ditimpa musibah yang berat, maka sesungguhnya di bagian belahan dunia lain itu pasti ada yang lebih berat dari kita. Maka kita ihtisab, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.